Minasan konnichiwa, semuanya konnichiwa gitu. Dalam video ini saya mau share gimana saya datang ke Jepang dulu dan sekarang saya udah 6 tahun tinggal di Jepang. Gimana saya prosesnya datang ke Jepang dan sampai sekarang. Sekarang saya kebetul dan sudah tinggal bersama istri di Jepang. Istri saya juga sama-sama kerja di Jepang. Gimana caranya gitu sampai sejauh ini bisa seperti ini gitu. Eh, sebelum saya datang ke Jepang dulu, saya terakhir menyelesaikan pendidikan itu tahun 2017 saya kuliah di salah satu universitas di Sumatera Utara gitu dari Unimed namanya gitu. Dan saya setelah kuliah tamat tahun 2017 saya sempat kerja kerja honorer minasang. Honorer tahu ya, honorer di Indonesia itu ya kita sama-sama tahu capek banget, capek, tapi terkadang nggak sebanding dengan rasa capek dengan apa yang kita dapatkan itu, sehingga saya sangat apresiasi bagi teman-teman saya berjuang dulu, kok bisa gitu bertahan gitu. Dan karena saya rasa masih muda pada saat itu gitu, masih umur 22-an ya, jadi saya uh, lihat lowongan kerja ke Jepang dan saya mencoba belajar bahasa Jepang pada saat itu tahun 2018 atau 2017 ya. Terus saya masuk ke LPK, kemudian saya masuk ke LPK Minori namanya, dan saya mengikuti prosesnya. Kebetulan saya nggak tinggal di LPK. Kalau teman-teman tahu sekarang mereka tinggal di LPK bayar per bulan 1 juta. Pada saat itu saya nggak memilih tinggal di LPK karena nggak ada uang gitu. Jadi nggak ada uang, jadi saya pulang-pulang gitu. Sampai pada tahun 2018 bulan Oktober itu seharusnya kami udah berangkat ke Jepang, harusnya berangkat ke Jepang ke Okayama pertama, tetapi karena perusahaan yang dituju di sana adalah ada bermasalah sehingga kami di cancel dan saya berangkatnya jadinya tahun 2019, jadi ada penundaan 6 bulan dan saya menunggu di Jakarta. Dan sembari menunggu juga saya sempat bekerja kayak apa ya, buat teh di Jakarta ya gitu, untuk supaya nggak pulang soalnya nggak ada uang. Nah tahun 2019 bulan 3 lah saya sampai ke Jepang melalui IM Japan namanya, dengan program Jisuse gitu. Dengan program Jisuse saya mengikuti program itu sampai tahun 2019 sampai 2021, 2022, 2020, 2022 itu harus selesai putus kontrak, tapi corona saya nggak pulang ke Indonesia, langsung lanjut ke Jisuse namanya Sanggo, yaitu artinya Jisuse kayak apa, level yang ketiga gitu, praktek kerja level yang ketiga di Fujipang namanya. Sampai di situ saya mengikuti pekerjaan yang sama. Terus tahun 2020 berapa ya, 2024 saya harus selesai uh, apa Jisuse dan saya pindah ke yang namanya Tokutegino, artinya itu adalah kayak pekerjaan lebih lebih di atas daripada magang gitu, kayak udah memiliki keahlian tertentu. Dan tahun 2000 itu saya kerjakan setahun, terus saya memilih resign dari situ dan cari pekerjaan yang lain supaya bisa tinggal bareng sama istri juga, salah satu alasannya. Jadi saya masuk ke kerjaan kayak sekarang dengan visa Gijinkoku sekarang. Setelah 6 tahun, kurang lebih 6 tahun lebih tinggal di Jepang, kalau ditanya apa sih alasan yang membuat kamu bertahan tinggal di Jepang itu gitu, sebenarnya bingung untuk mencari alasan ini gitu. Karena sebelum kita berangkat ke Jepang, kita beranggapan 3 tahun aja di Jepang, ah pulang buat usaha gitu. Kita jalani lewat setahun, kayak nggak cukup gitu. Dijalani kayak nggak cukup untuk ngebangun usaha gitu. Dijalani sampai sekarang nggak terasa udah 6 tahun, nggak cukup untuk membuat usaha gitu. Sebenarnya yang ngebuat kita secara pribadi, saya sendiri, untuk tetap bertahan di Jepang itu, kalau dibilang alasan banyak banget alasannya, tetapi
jujur ada suatu kayak prinsip kayak apa yang udah kayaknya belum gitu. Kayaknya untuk ngebangun usaha pulang ke Indonesia belum gitu. Sehingga ada kayak sebuah yang mendasar di dalam pikiran, belum tercapai, belum tercapai, belum tercapai terus gitu. Itu sampai sekarang alasan fundamental yang sampai sekarang membuat saya jujur masih bertahan di Jepang gitu. Nah, tetapi aspek-aspek yang lain juga ada juga, seperti kayaknya nyaman kita bekerja gitu, nyaman bekerja, untuk kehidupan juga terpenuhi, layak terpenuhi dengan tinggal di Jepang, antara pendapatan dengan cara kita hidup tinggal itu lebih layak. Kemudian kita untuk mengembangkan skill, mengembangkan pribadi, kalau ingin berkembang itu lebih cepat saya rasa di Jepang gitu. Kita tergantung setiap orang, karena ada setiap orang pulang kerja ya tidur, makan, ngobrol, yang nggak akan berkembang. Tetapi memiliki fasilitas untuk lebih mengembangkan diri yang saya lihat di Jepang itu gitu. Itu sih yang membuat saya sampai saat ini bertahan di Jepang gitu. Kalau teman-teman ada mau ditanyakan dari video ini, mungkin ini pertama sekali saya buat video tentang kehidupan saya di Jepang seperti ini. Kalau teman-teman ada yang ingin saya ceritakan di Jepang, nanti setelah ini saya ingin membuat video cara datang ke Jepang gitu. Tetapi kalau teman-teman juga memiliki pertanyaan tentang seputaran tentang kehidupan di Jepang dan apa yang ingin saya share, tulis aja di kolom komentar.